Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat malam. Hari ini kita mau berbincang-bincang santai, berbincang-bincang sore selepas kerja mengenai sesuatu yang cukup familiar di kita, terutama rekan-rekan yang bekerja di bidang industri, serta mungkin teman-teman yang lain pada umumnya, yaitu tentang mungkin kita sering dengar soal 5S ya. Apa itu 5S gitu. Kalau saya dulu waktu pertama kali dengar dan diajari tuh pasti kalau di benak saya begitu dengar 5S ya udah urusannya bersih-bersih, kebersihan, kerapian gitu. Nah, tapi apa sih sebenarnya 5S itu? Coba kita sore hari ini mumpung ada suhunya, beliau ini yang ada di samping saya, kita coba berguru sama beliau, kita bedah apa sih sebenarnya 5S itu dan implikasinya apa gitu terhadap kinerja kita sehari-hari gitu ya. Setahu saya sih 5S ini berasal dari Jepang ya, kalau salah ya, dari Jepang betul ya, dari Jepang. Dulu kalau nggak salah dengar itu, jadi memang ini berasal dari tradisi masyarakat Jepang sendiri yang terbangun sejak zaman dahulu kala. Dimana banyak yang prediksi katanya setelah melalui Perang Dunia II, yaitu di tahun 1945 itu Jepang mengalami porak-poranda dan resesi luar biasa, apalagi setelah dibom atom ya. Dan banyak pakar ekonomi yang mengatakan mungkin lebih atau dibutuhkan lebih dari 45 sampai 50 tahun Jepang itu bisa bangkit ekonominya, bisa pulih lagi normal seperti sedia kala sebelum perang. Tapi nyatanya mereka bahkan kurang dari 25 tahun 1970 itu sudah bisa berekspansi keluar wilayahnya untuk industrialisasinya itu. Buktinya di Indonesia sendiri dengan Toyota masuk ke Indonesia tahun 1970. Nah, itu luar biasa, itu mengagetkan dunia barat tentunya, dan ternyata salah satu resep rahasianya adalah 5S tadi itu. Betul sekali. Betul ya. Ternyata rahasianya adalah 5S tadi. Nah, ini menarik sekali untuk kita bahas. Nah, mungkin langsung saja Pak ya, mungkin ya langsung saja kita pengen tahu ini sebenarnya sih secara terminologi atau mungkin apa ya definisi daripada 5S itu secara keilmuan apa ini Pak Usor? Mohon pencerahannya. Baik, saya coba jelaskan mengenai 5S ini secara singkat, mudah untuk bisa dipahami. Ya. Dan secara esensi juga sebenarnya 5S ini sebenarnya satu tradisi atau nilai yang universal. Bukan semata-mata karena Jepang yang merumuskan 5S lantas negara lain seperti Indonesia ataupun belahan dunia lain itu tidak mengerti mengenai 5S. Tapi memang aslinya, mohon maaf saya potong, aslinya memang yang awalnya menerapkan tradisi ini adalah Jepang gitu ya, betul kali itu? Betul, ya? Jepang ya? Yang menerapkan dan mengkaitkan kepada produktivitas, bahwa salah satu unsur utama untuk bisa meningkatkan produktivitas itu maka harus memperkuat nilai 5S. Itulah rumusan mereka, tetapi sebagai nilai universal sebenarnya belahan dunia manapun sebenarnya sudah memiliki nilai 5S tersebut, hanya namanya saja mungkin yang berbeda-beda. Mungkin kalau di kita juga ini Pak, mungkin bedanya dengan 5R itu apa Pak? Ada 5R. Sama sebenarnya, 5S dengan 5R sama. Jadi kalau saya coba urutkan, 5S itu adalah seiri. Kalau dalam Indonesia ringkas. Kemudian yang S kedua seiton. Kalau di dalam bahasa Indonesia rapi. Kemudian seiso. Itu dalam bahasa Indonesia resik. Kemudian seiketsu. Seiketsu itu dalam bahasa Indonesia rawat. Kemudian shitsuke itu ya rajin. Jadi sebenarnya 5S dan 5R itu sama saja. Jadi mungkin dapat dapat disimbolkan bahwa 5R ini sebenarnya adalah penyerapan dari, atau mungkin semacam kayak serapan daripada 5S itu sendiri tadi ya Pak ya? Ya hanya berbeda bahasa saja. Oh, berbeda bahasa saja gitu. Saya pikir waktu itu saya agak bingung apakah konsep 5S dan 5R itu sama atau tidak gitu. Ya pada prinsipnya sama Sama, sebenarnya. ya. Hanya dia dalam
terjemahan saja. Oh, hanya terjemahan aja. Tapi kebanyakan secara implikasi, maaf, secara implementasinya di dalam kegiatan industri sendiri memang kebanyakan istilahnya adalah 5S atau 5R. Karena ini di Indonesia gitu, Pak. Kalau di perusahaan Jepang itu biasanya digunakan istilah 5S. Oh, tetap 5S ya. 5S, tetapi dalam perusahaan-perusahaan Indonesia itu biasanya disebut 5R. 5R. Nah, terkait kepada 5S ini sebenarnya harus kita pahami adalah meskipun disebut 5S, itu sebenarnya aktivitas itu cuma ada 3. Ya. Jadi jangan kita salah mengatakan 5S itu lantas kita melakukan aktivitas sebanyak 5S, bukan. Oh. Tapi 5S itu adalah terdiri dari unsur aktivitas dan juga attitude atau yang menjadi dikatakan disiplin. Ah. Nah, S pertama ini seiri tadi dan seiso, kemudian seiketsu, ini yang kita sebut dengan activity ataupun aktivitasnya. Aktivitasnya. Artinya yang benar-benar real dikerjakan. Ya, gitu. setiap hari, setiap saat yang dilakukan berulang-ulang adalah cuma 3S ini. Hanya 3S ini. Hanya 3S ini. Yang dua? Yang kedua ini merupakan seiketsu dan shitsuke ini merupakan pengulangan dari 3S ini sehingga menjadi satu kebiasaan dan menjadi disiplin dari karyawan. Oh, jadi lebih kepada pembiasaannya ya Pak. Betul. Prakteknya begitu, mempraktekannya, bagaimana mempraktekannya dari 3S yang pertama tadi. Betul. Baik. Oke Pak, mungkin langsung aja Pak. Mungkin teman-teman masih banyak yang bertanya S yang dimaksud di sini itu apa aja Pak? Mungkin bisa diperinci satu persatu dari S yang satu sampai ini. Seperti tadi yang saya jelaskan, S pertama itu kan seiri. Seiri itu ringkas. Nah, bagaimana kita melakukan ringkas? Tentunya kita harus paham mengenai apa yang menjadi kriteria dalam meringkas. Sambil saya catat Pak ya, silakan, biar saya tahu. Kriteria dalam meringkas pada umumnya yang sering kita dengar itu adalah sebenarnya barang digunakan, barang tidak digunakan. Atau mungkin barang yang oke dan barang tidak oke. Contohnya kalau di mohon maaf, contohnya kalau di kantor misalnya, penerapannya seperti apa? Kalau di kantor itu bisa dikasih contoh seperti dokumen ya. Dokumen. Terkadang kita menyimpan atau berasumsi bahwa dokumen itu penting. Contoh dokumen penggajian. Dokumen penggajian dari 10 tahun yang lalu itu masih bertumpuk bersamaan dengan dokumen yang sedang digunakan saat ini. Padahal seharusnya harus kita tentukan tuh kriteria masa waktu bahwa dokumen tersebut digunakan. Ya kalau sudah dia kadaluarsa, otomatis kita singkirkan. Nah itulah yang dimaksud dengan tindakan sortir tadi. Sortir ya berarti. Ringkas itu berarti harus melakukan sortir, pemilahan. Iya, pemilahan. Seiri tadi itu ya. Seiri adalah pemilahan. Pemilahan. Tentunya kita pertama harus mengetahui mengenai kriterianya tadi. Begitu sebenarnya implementasinya. Nah, setelah kita lakukan seiri, pemilahan tadi, maka harus kita lakukan tindakan seiton atau rapi. Seiton atau syaiton ini? Seiton. Nggak tahu lah masalah spesifik karena saya bukan ahli bahasa ya. Bahasa Jepang. Jadi saya seiton ini S kedua seiton. Ini adalah rapi. Tentunya bagaimana supaya rapi, barang harus ditata. Tapi yang jadi permasalahan biasanya itu pemikiran dari masyarakat industri melakukan penataan itu ya merapikan barang-barang, semua barang disusun dirapikan. Tidak seperti itu. Tetapi yang dimaksud dengan penataan itu adalah menata barang yang diperlukan tadi. Barang yang diperlukan tadi harus kita tata. Karena barang yang tidak diperlukan kan sudah disingkirkan tadi kan ya. Ya melalui yang S pertama tadi. S pertama tadi. Kemudian S kedua seiton adalah merapikan barang yang diperlukan. Jadi di garis bawahi yang diperlukan loh. Berarti merapikan barang yang sisa tadi yang tadi sudah disingkirkan ya, yang pertama. Betul. Yang masih digunakan. Yang masih digunakan. Pedomannya sederhana sekali sebenarnya. Apa itu, Pak? Pedoman dalam melakukan penataan barang ini sebenarnya hanya berpedoman pada barang yang tepat, tempat yang tepat, jumlah yang tepat. Atau kalau orang Jepang mengatakan itu 3T.
Teiji, Teihin, Teiryu. Barang yang tepat, tempat yang tepat, jumlah yang tepat. Dan itulah kenapa di setiap industri, kalau kita lihat di pabrik ya, Di pabrik biasanya. ya di pabrik, di lantainya suka ada garis berwarna kotak, ya kan ya, atau mungkin di atas plafon itu ada tulisan petunjuk barang finish good, barang WIP, barang setengah jadi dan segala macam. Itu merupakan implementasi dari Seiton tadi. Karena bentuk nyata daripada sudah dilakukan penataan yang tepat tadi, yaitu barang yang tepat, tempat yang tepat, dan jumlah yang tepat, maka harus dalam bentuk labeling atau ada identitas dari area tersebut. Addressing, iya, gitu addressing. Identitas dari barang tersebut, identitas dari tempat tersebut. Maka itulah dikatakan Seiton yang sudah tepat. Jadi jangan salah ini, kita melakukan Seiton, yang penting kita susun saja, tapi belum kita dahului dengan Seiri tadi, itu adalah tindakan Seiton yang salah. Berarti harus berurutan ya. Harus Nggak bisa berurutan. artinya sesukanya, artinya saya pengen merapikan dulu baru menyortir, itu nggak bisa ya, harus urutan. Harus. Karena dampaknya itu pelaksanaan Seiri ini atau 5S ini maksud saya itu menjadi tidak efektif. Jadi karyawan itu akan menjadi mengulang melakukan tindakan 5S. Betul, Pak. Oke, baik. Lalu S yang ketiga, Pak. S yang ketiga. Nah, S yang ketiga ini sebenarnya yang paling mudah sebenarnya dilakukan. Paling mudah kalau menurut saya. Ya. Seiri, Seiton, Seiso. Seiso ini adalah paling mudah karena isinya adalah tindakan bersih-bersih. Tindakan bersih-bersih itu meliputi ya nyapu, ngepel, ngelap. Sebenarnya itu saja. Simpel sekali ya. Simpel sekali. Ya? Jadi makanya saya katakan S ketiga ini adalah paling mudah sekali. Seiri, Seiton, Seiso. Jadi yang paling susah itu adalah biasanya orang melakukan Seiri, ya kan? Kemudian melakukan Seiso. Maksud saya Seiton. Seiton. Nah, Seiso ini adalah paling mudah. Nah, itulah Pak. Mungkin banyak teman-teman yang terjebak pada artinya artikulasi yang ini, artinya ketika kita mendengar 5S gitu. Contohnya saya gitu. Awal-awal juga saya yaitu yang ketiga, hanya yang ketiga Betul, aja. betul. Jadi bersih-bersih, ngelap-ngelap. Nah, itu asumsinya biasanya teman-teman itu kebanyakan kalau berbicara 5S langsung ke sana. Padahal itu adalah part yang ketiga sebenarnya. Betul. Salah satu part aktivitas dari terakhir. Aktivitas Terakhir. Oh, gitu. Jadi meskipun tadi saya katakan disebut 5S, tapi kan aktivitasnya cuma 3 tadi. Iya. Cuman ini aja yang berulang terus. Seiri, Seiton, Seiso. Ketiga aktivitas ini yang dilakukan secara berulang-ulang terus, maka disebutlah itu adalah merawat tindakan aktivitas secara terus-menerus. Yang S ke Seiton, Seiso, Seiketsu. Oh iya. Yang S yang ketiga tadi yang awal ya. Seiketsu tadi. Jadi kita melakukan secara terus-menerus kegiatan Seiri, Seiton, Seiso, maka kita itu adalah merupakan pembiasaan diri atau yang disebut dengan Seiketsu. Sedangkan S kelima, Shitsuke, itu merupakan disiplin dari pekerja itu sendiri. Karena mereka sudah berulang melakukan tersebut, maka terbentuklah disiplin pada diri operator itu sendiri atau pekerja itu sendiri. Nah ini biasanya sedikit saya tambahkan. Inilah yang berbeda dengan antara ya sebut saja manusia Indonesia dengan manusia di Jepang. Artinya pekerja Indonesia dengan pekerja Jepang ya. Oh enggak, secara ini secara ya, universal orangnya. saja saya sebutkan. Kalau kita mengambil contoh, saya bukan mendiskreditkan sebenarnya budaya kita, tetapi nilai-nilai tersebut yang masih dianggap tidak terlalu penting, khususnya dalam industri. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat perbandingannya, kalau orang Indonesia melihat botol Aqua saja tergeletak di pinggir gang, di pinggir jalan, apa yang dilakukan? Justru akan ditendang seperti bola. Ya, betul. Iya kan? Tapi kalau orang asing atau orang Jepang, itu biasanya mereka akan memungut
dan menempatkan ke tempat sampah. Nah, disitulah level dari Seiketsu dan Shitsuke tadi. Iya. Nah, jadi maaf, apa yang membedakan kita dengan orang asing adalah pada level Seiketsu, Shitsuke tadi. Seperti awal tadi saya katakan bahwa Seiri, Seiton, Seiso, ringkas, rapi, resik, itu merupakan nilai yang universal. Baik itu di Jepang, baik itu di Indonesia, di Amerika Latin, atau di belahan dari negara Arab sana juga sebenarnya nilai itu ada. Ada, dan artinya sehari-hari tanpa mereka sadari, mereka melakukan sebenarnya. Mereka melakukan itu. Itu suatu nilai yang sejatinya ada di setiap belahan dunia. Hanya saja yang membedakan pada Seiketsu dan Shitsuke tadi. Ya. Yang membedakan artinya secara budaya, secara antropologis mungkin ya, itu adalah yang S yang keempat dan kelima tadi. Betul. Ya. Betul. Oke, baik Pak. Mungkin kita melompat Pak, sedikit melompat ke ini Pak. Jadi mungkin ada pertanyaan, itu mengapa sih penerapan 5S dapat meningkatkan produktivitas? Apakah memang berkorelasi langsung dengan produktivitas gitu? Nah, inilah sebenarnya yang menurut saya yang tadi disebutkan, industri Jepang itu semenjak dari Perang Dunia II begitu cepat maju, karena mereka memanfaatkan nilai budaya ini sebagai kekuatan dalam membangun produktivitas. Di situ sebenarnya kunci mereka. Nah, kalau saya coba gambarkan, kenapa sih sebenarnya 5S itu menjadi satu nilai yang sangat fundamental dalam dunia industri? Karena 5S ini merupakan pilar dari unsur manusianya, pilar dari unsur mesinnya, pilar dari unsur metode kerjanya. Jadi kalau kita berbicara mengenai manajemen manufaktur ataupun manajemen workshop, ya, itu pilarnya itu digerakkan oleh manusia, ya, digerakkan oleh mesinnya, kemudian oleh metode kerjanya. Mungkin yang biasa disebut mesin, metode itu Pak ya. Betul. Nah, tiga hal ini itu harus didasarkan pada pondasi yang kuat, yaitu pondasi 5S. Jadi analogi sederhananya seperti ini. Ibarat pilar ini adalah sebuah pilar bangunan. Sebuah pilar bangunan. Kalau kita membangun pilar-pilar tersebut, bangunan tersebut pada permukaan tanah yang cukup solid, cukup padat, maka tentunya pilar-pilar tersebut akan menjadi tetap kokoh selamanya. Tapi kalau pilar-pilar tersebut kita bangun pada permukaan tanah yang labil atau tanah yang pasir, kita bayangkan sudah pasti dalam beberapa saat maka pilar-pilar tersebut akan roboh. Seberapapun bagusnya mungkin atapnya ataupun lantainya. Betul sekali, gitu ya. betul sekali. Jadi makanya analogi daripada 5S ini adalah sebagai pondasi dari pilar ketiga yang dasarnya, yang tadi saya yang paling basic berarti ya Pak. Betul. Ya? Artinya ketika di dunia kerja pada tataran implementasinya itu adalah hal yang pertama kali harus dibangun. Gitu. Betul. Itu yang harus diperkuat. Diperkuat ya. Itu harus diperkuat. 5S ini itulah yang menjadi kekuatan dari industri Jepang, karena 5S ini mereka merumuskan dan memahami bahwa 5S ini merupakan dari pondasi manajemen pabrik. Ya. Baik. Ini sedikit banyak lah, bukan sedikit ya, banyak sekali hal-hal yang tercerahkan di kegiatan diskusi kita sore ini ya. Tapi gini Pak, mungkin apakah 5S ini hanya efektif diterapkan di industri yang berbasis manufaktur, atau mungkin bisa juga diterapkan ke industri lain, misalkan dalam bentuk industri jasa, atau mungkin institusi, misalkan institusi pemerintah, atau mungkin industri yang berbentuk lain kayak misalkan di retail, kayak di mall, atau di industri-industri yang lain Kak. Gimana Pak menurut Pak? Ya hampir di semua industri sebenarnya ya menerapkan 100% itu aplikatif ya. Aplikatif ya, applicable berarti ya. untuk di semua industri itu aplikatif. Bukan hanya berbicara pabrik ya. Berbicara pabrik, karena manfaat yang didapatkan dari penerapan 5S ini ya otomatis diantaranya adalah satu, efisiensi ya. Efisiensi. Karena
ya tentunya waktu yang digunakan itu dalam bekerja menjadi lebih efektif, efisien. Kemudian otomatis ya produktivitas akan meningkat. Betul. Dengan waktu yang efisien otomatis produktif meningkat. Kemudian yang ketiga adalah akan mendorong keselamatan kerja. Iya. Keselamatan kerja. Kemudian meningkatkan motivasi, karena bayangkan kalau kita masuk ke dalam tempat bekerja dalam kondisi yang out-outan, ya kan, bukan autan ya, out-outan, tidak tertata, berantakan lah ya, iya gitu berantakan ya, mohon maaf, berantakan. Besok kita datang lagi tempat kerja kita berantakan. Kita memulai selalu dengan lingkungan kerja yang berantakan. Yang akan terjadi adalah demotivasi. Oh bisa? Tentu akan demotivasi. Kita bayangkan kita datang besok lingkungan kerja nggak asri, kita datang besoknya lagi lingkungan nggak asri, otomatis kita menjadi beban. Betul. Beban ya. Tetapi kalau kita selalu memasuki lingkungan kerja yang asri, yang bersih, nanti suatu saat mungkin bisa saya tunjukkan bagaimana lingkungan kerja di perusahaan ini tingkat keasriannya, dan mungkin bisa jadi perbandingan juga dengan ataupun tempat lain itu ya. Ataupun maksud saya adalah sebagai referensi bagi teman-teman kerja yang lain, itu bisa. Tapi yang jelas akan meningkatkan motivasi dari pekerja itu sendiri. Jadi menghadirkan suasana apa ya, seperti di rumah mungkin ya, lebih ya, home sweet home gitu. Jadi karyawan lebih betah di perusahaan, lebih produktif mungkin. Ya, kurang lebih seperti itu mungkin. Kurang lebih ya seperti itu. Ya, artinya, kalau istilahnya home sweet home, kita membentuk manufaktur sweet manufaktur ya. Iya betul. Jadi ya karena memang betul sih Pak, karena ya hampir mungkin teman-teman yang di industri rata-rata kan itu menghabiskan 12 jam ya. Rata-rata 12 jam, minimal 8 jam lah di tempat kerja, 12 jam dalam sehari, belum termasuk OT, lembur. Artinya mungkin 2/3 dari waktu mereka dalam 1 minggu dihabiskan di perusahaan. Mungkin ya bisa kita bayangkan ketika itu nggak ada suasana yang mungkin mendukung gitu ya. Saya masuk akal sekali itu. Baik Bapak, mungkin ini Pak lebih lanjut Pak ya, mungkin terkait dengan gini Pak, mungkin ketika suatu perusahaan tidak menerapkan 5S di dalam operasionalnya, itu artinya akan seperti apa kira-kira perusahaan itu, Pak? Ya tentunya tidak efektif. Tidak efektif. Jadi saya bikin satu analogi atau penjelasan yang lebih mudah dipahami. Tadi kan saya sudah sebutkan ada pilar-pilar, ya kan ya, bahwa pilar-pilar tersebut atau ketiga pilar tersebut berdiri di atas pondasi yang kuat, permukaan yang kuat. Permukaannya apa? Permukaannya itu adalah sebenarnya 5S tadi. 5S tadi itu ya. Kalau 5S tadi labil, maka sudah kita bayangkan bahwa unsur dari manusianya, unsur dari metodenya, unsur dari mesinnya itu, maka sudah pasti akan roboh. Lalu apa yang dilakukan oleh industri? Manajemen meminta untuk dilakukan kaijeng. Tahu kan kaijeng ya? Perbaikan, kaijeng. Ya. Fokus kepada kaijeng kita itu selalu fokus kepada objek 3M tadi. Kita fokus kepada kaijeng kepada manusianya. Kita fokus kepada kaijeng kepada mesin-mesinnya. Kita fokus kepada kaijeng kepada metode kerjanya. Tapi hasilnya tidak efektif, tidak ada. Artinya apa? Pekerja itu bekerja dengan lelah, dengan letih, tapi tidak mendapatkan output yang maksimal dalam hal produktivitas. Karena kita salah mendiagnosa bahwa yang jadi masalah itu adalah 3M tadi, padahal sebenarnya nilai 5S inilah sebenarnya yang belum kuat. Jadi udah kebayang dampaknya apa? Ya perusahaan akan goyang. Karena tadi pondasinya ini pondasinya tidak kuat. Betul. Goyang bentuknya dalam bentuk seperti pemborosan, ya produktivitas murah terjadi NG, ya reject. claim customer, kemudian bisa terjadi juga kecelakaan kerja, yang selalu kita menyalahkan kepada mesinnya, orangnya atau mesinnya? Bisa jadi mesinnya. Ya. Kemudian juga bisa menyalahkan orangnya. Bisa jadi kita menyalahkan metode kerjanya. Iya kan? Setiap terjadi klaim, kita fokus, wah mesinnya masalah,
wah orangnya masalah, wah metodenya masalah. Padahal sebenarnya secara apa kekuatan dalam melakukan perbaikan-perbaikan tadi, kita harus mulai dari penguatan implementasi 5S tadi. Implementasi Ya, karena di dalam implementasi 5S itu ada unsur disiplin dalam bekerja. Oke, baik. Gini Pak, mungkin lebih konkret lagi nih Pak ya. Kalau di tempat Bapak sendiri, artinya di perusahaan kita gitu, langkah-langkah penerapannya atau mungkin pencapaian penerapannya 5S di perusahaan ini udah sampai sejauh mana Pak? Yang Kita kalau melakukan 5S ini sebenarnya memang harus masif ya, harus keseluruhan. ya. Tetapi ya secara program pelaksanaannya bisa kita lakukan lebih mudah dengan secara parsial ataupun perbagian. Kita harus tentukan dulu bagian mana yang menjadi pilot project dari implementasi 5S tadi. Dari situ maka akan kelihatan perbandingan hasilnya, maka dari situ otomatis pekerja-pekerja ataupun bagian-bagian lain akan mengadopsi dengan pilot project yang sudah kita buat tadi. Dan itu sudah kita lakukan saat ini. Sebagai contoh di area Makitori, produksi tadi ya, area produksi ya. itu sudah melakukan aktivitas 5S secara maksimal yang diakui oleh customer kita, dan sekarang diteruskan kembali ke bagian lain. Dan secara berkelanjutan diteruskan ke bagian lain. Kalau di office sendiri Pak gimana penerapannya? Kalau di office sendiri itu kita programnya itu lebih kepada program mandiri ya. Program mandiri. Berarti nggak terintegrasi dengan tidak terintegrasi. Program mandiri dengan yaitu tadi mengadopsi implementasi yang sudah dilakukan di bagian lain. Ya. Baik, berarti tapi apakah ini program 5S yang kita jalankan tadi itu berasal dari kebijakan manajemen yang setiap tahun mungkin direview, atau dalam bentuk apa Pak sebagai dasar pelaksanaannya gitu loh di tempat kita ini? Seperti tadi saya katakan ya Pak ya, ya Mas Arief, kalau dikatakan kebijakan ya tidak juga sih. Tidak ya, memang karena dari dulu sebenarnya. Karena dari dulu hampir seperti tadi saya katakan, di setiap industri Jepang itu sudah pasti meminta implementasi dari 5S sebenarnya, penguatan dari 5S tersebut. Itu sudah pasti. Nah dengan begitu kita nggak mengatakan itu satu kebijakan ya, tidak, tapi suatu nilai yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Hanya saja tantangannya adalah yaitu tadi pemahaman dari para pimpinan atau karyawan, para pekerja lah, mulai dari pimpinan juga sampai dengan operator. Seperti tadi yang Mas Arief sampaikan, perspektifnya lantas kalau sudah berbicara 5S itu ya bersih-bersih, nyapu ngepel ngelap, nyapu ngepel ngelap, nyapu secara ngepel umum ngelap. Itu Pak. Yang penting dia mesinnya glowing gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tetapi sebenarnya implementasinya untuk menjadi satu nilai, menjadi satu budaya, ya kan ya, maka dia harus dilakukan secara bertahap, berurutan. Dari seiri, seiton, seiso. Berulang dilakukan, maka kita katakan itu menjadi merawat budaya 5S. Merawat budaya 5S ya di tempat kita ya, maksudnya ya. Dan pada akhirnya akan menghasilkan disiplin bagi pekerja itu sendiri. Oke. Lalu implementasinya di tempat kita itu mungkin kalau diukur dari sisi persentase dari apa yang diharapkan dengan apa yang sudah ada di lapangan saat ini, yang menurut saya sudah banyak sekali kemajuan ya, itu sekitar berapa persen Pak dari atau mungkin ada target atau enggak sih Pak untuk penerapan 5S sendiri di sini? Atau pencapaiannya sekarang mungkin bisa dikatakan sekarang udah berjalan 50%, 60% atau 80% gitu loh di tempat ya, kita ini. Kalau saya gambarkan ya di sekitar tahun 2020 lah ya, 2020 kondisinya masih ya cukup buruk lah ya, cukup buruk sekali. Tetapi untuk saat ini bisa dikatakan sudah dalam kondisi 80%. 80% lebih baik ya. Lebih baik. Ya. Karena itu tadi kita bisa lihat sekarang ya di beberapa penempatan peralatan-peralatan ataupun
barang-barang itu sudah wajib harus ada addressing. Baik sekedar galon sendiri aja harus ada addressingnya. Apapun itu ya. Apapun itu harus ada addressing. Yang ditempatkan dan dapat dilihat. Kemudian ya yang dahulu kala barang-barang dibeli berlebihan, ya berlebihan, ya diidentifikasi, barang itu tidak digunakan, ya disingkirkan. Sekalipun kondisinya baru, tetapi kalau memang sudah discontinue untuk pemakaiannya, ya mau nggak mau disingkirkan. Tapi kalau dikatakan wah buang-buang duit Pak, ya itu namanya pemborosan itu. Ya. Dampaknya itu adalah yaitu pemborosan. Berarti ini erat kaitannya juga selain tadi produktivitas juga lebih mungkin penghematan kalau Betul. tidak bisa diterapkan secara konsisten, secara bagus. 5S ini juga implikasinya adalah penghematan tadi. Betul. Terkadang sering terjadi ya kita tidak mengetahui kalau barang masih ada, tapi akhirnya kita membeli lagi barang tersebut. Nah, karena mungkin nyelip Pak ya, nggak Betul. ketahuan ternyata kita Jadi, masuk akal juga. Iya. Logika sederhananya seperti ini Mas Arif. Biar mudah ya kita bayangkan lah di rumah. Jadi kita bayangkan kulkas. Kulkas kita isi barang dengan bertumpuk, kita jejelin aja terus. Suatu saat kita butuh Telur, roti ya. telur ya, atau jeruk ya. Jeruk. Iya, tidak nyelip. Butuh jeruk untuk bikin sesuatu. Kemudian kita beli lagi. Iya kan ya. Padahal masih ada sebenarnya. Begitu kita buka, kita bongkar, ternyata jeruknya masih ada di dalam. Seharusnya kita nggak perlu beli lagi. Iya. Atau mungkin jeruknya bisa nggak layak makan lagi, padahal sebenarnya kalaupun kelihatan itu bisa kemakan ya sebelumnya. Betul, akibat dari istilahnya kadaluarsa. Kadaluarsa. Ya. Kita mungkin di terlalu banyak penempatan yang nggak jelas tertutup sesuatu, padahal pada waktu dibutuhkan kita nggak perlu beli, masih bisa dimanfaatkan. Betul Tapi sekali. karena ketawanya pas beres-beres, wah ini udah kadaluarsa. Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih Di seperti gudang itu. nih Pak. Iya. Saya sering menemui seperti itu. Ya kita juga di rumah juga sering seperti itu. Ya kan ya, kita implementasinya itu sebenarnya bukan hanya di industri ya. Kita juga di rumah juga sebenarnya implementasi 5S ini sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Dan itu tadi saya katakan sebagai nilai universal, ya masa sih ada orang tua sewaktu kita bayangkan kita waktu masih kecil ya, kita bayangkan mungkin kita pulang sekolah sembrono melempar sepatu kita atau tas kita Grup itu aja. ya, lalu tuh orang tua kita atau ibu kita ngomel-ngomel marah ya kan ya. Iya. Kemudian lantai ternyata nggak bersih, banyak pasir, banyak debu. Pada saat kita kecil, lalu ibu kita ngomel-ngomel marah, gitu. Iya. Artinya apa? Bahwa ibu kita sendiri pun sebenarnya sudah menuntut nilai tersebut. Cuman istilahnya saja mereka tidak tahu 5S, tapi secara nilai mereka sudah menuntut. Jadi iya benar sih, bisa dikatakan universal ya. Jadi kayak Betul. semacam naluri dasar sebenarnya. Betul, Naluri betul. dasar dari setiap orang itu sebenarnya ada gitu ya. Iya. 5S. Jadi sebenarnya ya 5S itu sebagai ya kebutuhan manusiawi lah ya. Jadi makanya saya kalau dalam istilah saya itu dalam tanda kutip ya bukan berarti mendiskreditkan orang Jepang ya, ataupun menganggap kurang kerjaan, tidak, tetapi ya Jepang saja hanya bisa menyusun secara struktur sebagai bentuk keilmuan, padahal sebenarnya secara nilai itu di belahan dunia manapun sebenarnya memiliki nilai yang sama. Itu saja sebenarnya pemahaman dasarnya. Dan kalau di kita semacam kearifan lokal masing-masing sebenarnya ada sih gitu ya. Cuma mungkin dengan istilah yang berbeda ya. Betul Di Jawa, di Sunda, di Batak, dan dimanapun sebenarnya memiliki ya. Memiliki akar apa ya, kesadaran yang tadi seperti 5S. Betul. Baik, Pak. Waduh, tapi ini ngomong-ngomong sudah sore kan gitu ya. Cuman masih menarik sekali kita bilang dengan 5S. Masih banyak juga yang ada di benak saya yang ditanyakan. Cuman khawatir ini kameranya sudah nggak terlalu. Tapi terakhir. Baik. Mungkin korelasi tadi kalau dari yang kita diskusikan korelasi langsung ya Pak, ya, antara penerapan 5S dengan meminimalisir risiko atau lebih ke safety. Itu gimana Pak? Bapak mungkin menguraikannya. Kalau korelasi langsung antara 5S dengan safety, keselamatan.
sudah sangat, ya pasti sangat berhubungan ya, sangat berhubungan sekali. Jadi dampak dari implementasi 5S terhadap keselamatan kerja itu merupakan kunci dasar untuk menciptakan ataupun mencapai zero accident. Ya. Kunci dasar mencapai zero accident adalah implementasi 5S. Itu yang pertama yang kita pahami. Itu menjadi dasar dari Betul. safety juga ya, keselamatan kerja tadi ya. Ya, betul. Seperti tadi yang saya katakan bahwa saat terjadi kecelakaan kerja, manajemen, para pimpinan fokus menganalisis terkait kepada manusianya, mungkin dia salah melakukan. Kemudian fokus kepada mesinnya, mungkin mesinnya abnormal. Kemudian fokus kepada metode kerjanya, mungkin ada metode yang tidak diikuti. Padahal sebenarnya, seperti awal tadi saya katakan, semua itu menjadi nilai dasarnya itu adalah fondasi 5S. 5S ya. Pokoknya 5S ya. Basic sekali ya. Ya memang secara filosofi itu apapun itu pasti dibangun dengan dasar ya. Ya seperti kita mungkin merdeka dulu, pasti yang pertama kali dipikirkan oleh founding father kita adalah dasarnya. Betul. Memang yang mungkin kita sebut Pancasila tadi, Pancasila ya. Jadi memang benar sekali. Jadi terima kasih Pak Usor dengan diskusi yang singkat ini. Sebenarnya masih cukup betah lah ya. Cuman karena sudah cukup sore dan mungkin Bapak juga mau pulang ya. Yang jelas konklusinya bahwa memang 5S ini adalah dasar segala-galanya dari kegiatan di industri mungkin ya. Yang mana ini sudah dibuktikan oleh orang Jepang sendiri. Tadi yang mungkin di awal intro kita sampaikan dengan penerapan dasar 5S tadi itu membuat ya seperti kita lihat sekarang Jepangnya sekarang, mereka termasuk negara maju, negara G7, G20, atau negara industri yang memerankan peran penting sekali di perekonomian dunia gitu ya. Itu dicapai hanya dengan tadi penerapan 5S. Betul. Kita pun saya rasa juga kalau mau bisa seperti itu Pak ya. Tentu, meskipun bisa dikatakan sebuah ironi ya. Ironi. Sebuah ironi ya. Setiap pencari kerja diterima di satu perusahaan harus di training 5S. 5S lagi gitu. Harus di training 5S. Nah, selalu seperti itu. Makanya saya katakan sebuah ironi bagi kita pencari kerja. Setiap ada memulai pekerjaan ataupun lapangan kerja, dibuka lowongan masuk, kemudian dia akan mengikuti program pelatihan. Isinya apa? Ya 5S. 5S lagi. 5S lagi. Padahal tadi saya katakan dari kecil pun sebenarnya nilai-nilai tersebut sudah dituntut oleh orang tua kita, sudah dituntut oleh guru-guru kita. Seperti itu. Benar sekali Pak. Tapi mohon maaf nih kita kayaknya harus selesaikan jadi karena itu sudah sore tadi ya. Baik, mungkin terima kasih Pak Usor atas pencerahannya sore hari ini. Mudah-mudahan nanti lain waktu dan saya berharap sekali untuk kita bisa mendiskusikan ngobrol-ngobrol ringan seperti ini pulang kerja. Ya, sambil nunggu macet. Betul. Sambil nunggu macet. Mungkin bisa kita share ke rekan-rekan, terutama rekan-rekan industri atau manufaktur ataupun rekan-rekan yang lain yang sedang mencari atau mungkin tertarik untuk bekerja di bidang industri. Mungkin masih banyak sekali konsep-konsep yang bisa kita diskusikan. Baik, mungkin masyarakat YouTube, terutama rekan-rekan industri, diskusi kita di sore hari ini ngobrol-ngobrol ringan ya Pak ya, sebenarnya sudah diskusi, tapi insya Allah mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Dan mungkin bagi yang pertama kali melihat atau menemukan channel ini adalah channelnya MT Studio, yang channel yang mungkin membahas mengenai bagaimana seluk-beluk dunia industri, pekerja industri, dan hal-hal yang terkait dengan dunia industri. Jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang dan lebih bermanfaat dengan cara like, share, komen, serta subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mata ini. Dati ini apa itu? Tapi kan ini